Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, senang sekali hari ini kita boleh berjumpa di hari Rabu 31 Desember 2025, hari terakhir di tahun 2025. Mari mengisi hari terakhir ini dengan kebenaran firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mengawali perenungan ini, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa di sorga yang terus menghentar kami semua ada sampai saat ini di hari terakhir di tahun 2025. Kami bersyukur boleh dihentar oleh Tuhan ada di hari ini dengan kehidupan, kekuatan, kesehatan, umur panjang, dan berbagai berkat lain sekalipun juga ada di antara kami tengah bergumul. Namun saat ini kami hendak mengisi hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan. Ampun kami dari salah dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap membaca firman. Amin. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman dari kitab Matius pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-8 dan 9. Firman Tuhan demikian. Ketika hari malam, Tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Demikian firman, mari merenungkan dengan tema kerja yang menghidupkan dan menyelamatkan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, salah satu hal yang menjadi semboyan orang Kristen adalah ora et labora, yakni bekerja dan berdoa. Ini menjadi prinsip hidup dari orang Kristen. Sebagai warga Gemim sejak tahun 1980-an, semboyan ini lebih dikenal dengan istilah 3 batu rudika, yaitu rajin membaca firman Tuhan, tekun berdoa, dan giat bekerja. Seperti yang kita kenal dalam trilogi pembangunan jemaat sampai sekarang ini. Orang Kristen dalam kehidupan jika melakukan 3 hal ini pasti akan diberkati. Di hari terakhir tahun ini, yakni Rabu 31 Desember 2025, kita merenungkan Matius 20 ayat 8 dan 9 yang menceritakan pemilik kebun anggur memanggil mandornya untuk memberikan upah kepada pekerja-pekerja. Didahului mereka yang bekerja pada pukul 5 petang dan mereka masing-masing menerima sedinar. Nah, firman Tuhan hari ini dipahami bahwa pemilik kebun anggur tidak melihat berapa lama masing-masing bekerja melaksanakan tugasnya, tetapi dengan ketulusan hati ia memberikan upah kepada pekerja-pekerjanya walaupun ada yang waktu kerjanya yang singkat. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, metafora pemberian upah kepada pekerja dapat dipahami baik dalam pengertian orang yang bertobat maupun tentang pemahaman kasih dan keadilan Tuhan Allah. Inti pesannya adalah Tuhan Allah tidak menghendaki orang binasa karena dosa, dan kasih serta keadilannya dimaksudkan agar tidak ada manusia miskin dan lapar. Ada kesan semua orang yang bekerja di kebun anggurnya mendapat hasil yang menguntungkan dan menghidupkan. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, setiap rencana untuk pekerjaan apapun, kalau kita mendahulukan Tuhan Allah, pasti akan memperoleh hasil yang baik. Kita sudah berusaha melakukan pekerjaan di sepanjang perjalanan tahun 2025 yang tidak lama lagi kita akan akhiri dan segera menyambut tahun baru 2026. Nah, sebagaimana tahun anugerah Tuhan. Nah, sambil berharap Tuhan Allah yang adalah pemilik kebun anggur yang sudah menyertai sepanjang kehidupan di tahun 2025 akan menyertai kita lagi di tahun 2026.
Kita berkomitmen melakukan segala bentuk pekerjaan dengan rajin dan tetap melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan Allah dalam Yesus Kristus sebagai sumber berkat. Tuhan terus menyertai dan memberkati kita hari ini dan hari-hari kita selanjutnya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan di saat ini, yang mengingatkan kami tentang anugerah kasih Bapa di dalam kehidupan kami. Sesungguhnya sepanjang hari di tahun 2025 ini Engkau telah menuntun dan menyertai kami, bahkan memberkati kami, sekalipun juga di dalamnya terkadang kami mengalami berbagai tantangan, pergumulan, dan kesulitan. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan Allah kami di dalam Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Dan ini juga menjadi pengharapan iman kami Bapa, bahwa di tahun yang baru nanti, 2026, kami akan terus dituntun, disertai, diberkati oleh Tuhan sepanjang tahun. Karena itu kami mau hidup dalam pengharapan iman di dalam Tuhan. Hari ini biarlah Engkau Tuhan memberkati kami. Kekuatan, kesehatan, umur panjang menjadi bagian kehidupan kami. Biarlah ada sukacita ketika kami menjalani hari ini, mengakhiri tahun 2025 ini. Dan kami percaya kehidupan pribadi, kehidupan keluarga kami akan terus diberkati oleh Tuhan, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Ada sukacita, damai sejahtera menjadi bagian kehidupan keluarga kami masing-masing. Entah kami tengah bergumul atau dalam berbagai berkat Tuhan sedang kami nikmati, biarlah semua itu terarah di dalam Tuhan, sehingga sekalipun bergumul tetap ada sukacita, dan ketika kelimpahan berkat kami pun tetap bersyukur. Terpuji Engkau Tuhan, berkati kehidupan rumah tangga suami istri, selalu ada cinta kasih dan kerukunan, anak dan orang tua selalu ada hidup rukun dan damai, sanak saudara demikian pun halnya dalam persekutuan jemaatmu diberkati, para pemimpin-pemimpin gereja diberkati, pelayan-pelayan khusus, diaken, penatua, guru agama, pendeta, badan pekerja, komisi-komisi kerja, komisi BIPRA, Tuhan berkati senantiasa. Kami mengakhiri tahun ini dengan sukacita dan damai sejahtera dan mengakui segala bentuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, gerejamu, bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami tahu, kami menerima upah, kami menerima berkat yang berasal dari Tuhan Allah, Sang Pemberi berkat dalam kehidupan kami. Ini kami yang datang kepadamu ya Tuhan, dengar dan sambut doa kami, kehendak Engkau yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, demikian renungan harian keluarga di hari ini. Semoga memberkati saudara, menginspirasi saudara ketika menjalani hari ini di hari terakhir tahun 2025. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.